Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, Tema 1, Subtema 3, Bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Ayo berdiskusi pada halaman 129. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Gagasan pendukung pada paragraf pertama, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival yaitu kerak telur, bir peletok,
dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Pada paragraf kedua, gagasan pokok yaitu sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Gagasan pendukung membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama. Proses membuat dodol membutuhkan waktu yang lama. Pada paragraf ketiga, gagasan pokok yaitu untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Gagasan pendukung melibatkan tetangga, dodol Betawi dikenal, melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya. Ayo menulis pada halaman 133. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya, yaitu ada sega jamblang, nasi pecel, lontong sayur, nasi kerawu, dan nasi gudeg. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana cara membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Makanan yang aku ketahui yaitu resep kerak telur khas Jakarta. Bahan-bahan: beras ketan putih, telur ayam, ebi, udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Langkah membuat: yang pertama, panaskan wajan. 2. Tuang nasi yang sudah dicampur dengan air dan 3 sendok makan Kobe tepung bumbu putih. 3. Ratakan hingga tipis sambil dibolak-balik masak sampai kering. 4. Masukkan telur yang sudah dicampur dengan serundeng. 5. Angkat dan beri taburan serundeng, bawang goreng, dan bon cabai level 10. Makanan ini biasanya dijajakan oleh pedagang yang ada di pinggir jalan saat ada perayaan di Jakarta, baik perayaan memperingati Hari Jadi Kota Jakarta maupun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Tentu saja pernah. Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Pertama kali mencoba masakan kerak telur, aku dan keluargaku baru saja sampai di rumah. Tiba-tiba ayah mengatakan ia ingin kerak telur. Aku pun tidak tahu apa itu kerak telur. Akhirnya ibu membelikannya untuk kita semua. Kita pun akhirnya makan bersama-sama. Pertama, bertanya-tanya apa itu kerak telur. Ia berasal dari mana? Bagaimana bentuknya? Pertanyaan tersebut pun terjawab karena kerak telur yang sudah kami makan ternyata enak sekali rasanya dan renyah sekali. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia, yaitu wisata yang indah dan cantik yang ada di Indonesia. Ayo mencoba pada halaman 135. Lakukanlah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Setelah kamu melakukan percobaan tersebut,
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca, maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ketika kaca diganti dengan gabus, maka gelombang bunyi tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Gelombang bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Benda yang permukaannya lunak dijadikan peredam suara seperti gabus, karpet, wol, dan kertas. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jika kamu membunyikan sebuah benda, benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi benda tersebut. Pada halaman 137, tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan, membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta tolong pada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain seperti pada gambar. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 6. Coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk. Adakah perbedaan dengan yang sebelumnya? 7. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Hasil percobaan. Pada percobaan pertama, gelombang bunyi akan dipantulkan saat menumbuk benda yang keras seperti piring. Percobaan kedua, gelombang bunyi akan diserap saat menumbuk benda yang lunak seperti gabus. Kesimpulan, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk atau lunak. Ayo renungkan pada halaman 138. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu belajar mencari gagasan pokok dan pendukung dodol Betawi Mak Salmah, belajar mengetahui makanan khas Indonesia, dan mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Yaitu mengetahui proses pemantulan dan penyerapan bunyi saat percobaan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu
dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.